Reshuffle perdana Kabinet Merah Putih telah dilakukan. Mendikti Saintek menjadi menteri pertama yang dicopot dari jajaran pembantu presiden. Lantas sudahkah reshuffle ini menjawab keresahan publik? Kita diskusi. Rabu petang di Istana, Guru Besar ITB Brian Yuliarto dilantik di Istana. Ia resmi menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kocok ulang susunan Menteri Kabinet Merah Putih dilakukan hanya beberapa pekan usai 100 hari masa jabatan Presiden Prabowo Subianto. Mendikti Satrio sebelumnya dalam 4 bulan jabatannya pernah mengungkapkan sejumlah pernyataan yang dinilai kontroversial. Misalnya, memperbolehkan alumnus penerima beasiswa LPDP bisa untuk tidak kembali ke tanah air. Kemudian adanya kemungkinan UKT akan naik imbas pemotongan anggaran bantuan operasional perguruan tinggi. Ia juga didemo karyawan atau staf-staf di Kemendikti Saintek karena diduga melakukan pemecatan dengan sewenang-wenang. Terkini dalam unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia bertajuk Indonesia Gelap, nama Satrio kembali disebut sebagai menteri yang harus dicopot dari kabinet. Nah, apakah pencopotan ini memang untuk menjawab kritik publik atau semata-mata karena menteri dan presidennya sudah tidak lagi sejalan? Pak Satrio sih nggak mempersoalkan demonstrasi mahasiswa itu sebagai bagian dari kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, ya bagian dari pendidikan gitu, karena pendidikan itu pada dasarnya adalah membebaskan gitu. Ya tentu bagi Pak Prabowo tidak bisa itu ditolerir gitu, karena Pak Satrio juga nggak punya backup politik, dia hanya akademisi murni gitu, yang diminta oleh Pak Prabowo untuk membantunya ya di dalam mengurusi perguruan tinggi. Tapi itu tadi cara pandang Pak Satrio nampaknya berbeda dengan cara pandang Pak Prabowo dalam hal melihat kebebasan akademik gitu. Kinerja 4 bulan memang masih sumur jagung, tapi sejumlah menteri sudah disorot akan pernyataan dan juga kebijakannya. Statement Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer saat ditanya tanggapannya terkait hashtag kabur aja dulu. Jawabannya dinilai tidak berempati pada keresahan yang sedang terjadi di negeri ini. Ada juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menjadi sorotan publik terkait pembatasan distribusi gas LPG subsidi di awal Februari lalu. Akibat putusan ini, gas melon mendadak langka sulit didapat. Sampai-sampai Presiden Prabowo akhirnya menginstruksikan supaya Kementerian ESDM kembali mengaktifkan pengecer LPG. Masih ingat di awal-awal usai pelantikan, Menteri Desa tertinggal Yandri Susanto cukup kontroversial saat menggelar acara haul dengan undangan berkop kementerian. Pertanyaannya, mungkinkah menteri-menteri yang punya backup politik ini masuk dalam target reshuffle selanjutnya? Nah, salah satu pertimbangannya itu apakah ia memiliki basis politik apa tidak gitu. Kalau ia memiliki basis politik, ya tentu bagi sulit bagi Pak Prabowo untuk mereshuffle-nya. Kan semua orang punya potensi di reshuffle, punya, disebabkan karena inkompetensi gitu ya, beda pandangan politik ya, lalu tindakan moral gitu ya, atau tindakan immoral gitu ya. Jadi bisa semua tuh sektor-sektor itu. Nah, cuman tidak ada yang mudah, ada yang sulit. Yang mudah ya kayak Pak Satrio itu mudah karena ada varian nggak ada backup politik gitu loh. Tapi kalau misalnya seperti Pak Bahlil dalam catatan saya yang bisa di-reshuffle, sulit karena dia ketua umum partai gitu. Reshuffle sebagai bagian dari dinamika politik. Sebenarnya warga sudah cukup terbiasa kalau melihat dari kabinet-kabinet sebelumnya. Apalagi reshuffle juga merupakan hak prerogatif presiden. Tapi yang mesti diingat tujuannya adalah untuk pemerintah bekerja optimal, maksimal, dan sebaik-baiknya kepentingan rakyat. Jadi menurut Anda siapa nih menteri yang mungkin akan jadi target dalam reshuffle jilid 2? Lanjut diskusi di kolom komentar.